Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Herman dari Universitas Busowa, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Dengan video ini, saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu Filsafat Ilmu dan Logika, materi tentang ukuran kebenaran, klarifikasi, dan klarifikasi. 1. Itu ukuran kebenaran. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar, seseorang belum tentu benar bagi seorang lain. Karena itu, kegiatan berpikir adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu atau kriteria kebenaran. Pada setiap jenis pengetahuan tidak sama kriteria kebenarannya karena sifat dan watak pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan tentang alam metafisika tentunya tidak sama dengan pengetahuan tentang alam fisik. Dan alam fisik pun memiliki perbedaan ukuran kebenaran bagi setiap jenis dan bidang pengetahuan. Secara umum, orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Namun masalahnya tidak hanya sampai di situ saja. Problem kebenaran inilah yang memicu tumbuh dan berkembangnya epistemologi. Telah epistemologi terhadap kebenaran membawa orang kepada sesuatu kesimpulan bahwa perlu dibedakan adanya 3 jenis kebenaran, yaitu kebenaran epistemologi, kebenaran ontologis, dan kebenaran simetris. Kebenaran epistemologi adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran dalam arti ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Kebenaran dalam arti semantis adalah kebenaran yang tidak terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Namun dalam pembahasan ini dibahas kebenaran epistemologi karena kebenaran yang lainnya secara inheren akan masuk dalam kategori kebenaran epistemologi. Teori yang menjelaskan kebenaran epistemologi adalah sebagai berikut. 1. Teori korespondensi. Teori pertama adalah teori korespondensi yang kadang disebut dengan the Oxende theory of truth. Menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dirujuk oleh pertanyaan atau pendapat tersebut. Dengan demikian, kebenaran epistemologi adalah kemanunggalan antara subjek dan objek. Pengetahuan itu dikatakan benar apabila di dalam kemanunggalan yang sifat intrinsik, intensional, dan pasif aktif terhadap kesesuaian antara apa yang ada di dalam pengetahuan subjek dengan apa yang ada di dalam objek. Hal itu karena puncak dari proses kognitif manusia terdapat di dalam budi atau pikiran manusia. Maka pengetahuan adalah benar apabila terhadap di dalam budi pikiran subjek ini itu benar sesuai dengan apa yang ada di dalam objek. Suatu proposisi dalam pengertian atau benar apabila terdapat suatu fakta dan diselaraskan, yaitu apabila ia menyatakan apa adanya. Kebenaran adalah yang bersesuaian. Kedua itu ada teori konferensi tentang kebenaran. Teori kedua ini yang sering pula dinamakan menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan suatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi antara hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan perkataan orang lain, kebenaran ditegarkan agar hubungan antara putusan yang baru itu dengan putusan-putusan yang lainnya telah diketahui dan diakui kebenarannya terlebih dahulu. Jadi suatu proposisi itu cenderung untuk benar jika proposisi ini saling berhubungan dengan proposisi yang lainnya yang benar, atau jika arti dikandung oleh proposisi dengan pengalaman kita. Kepastian mengenai kebenaran sekurang-kurangnya memiliki 4 pengertian, di mana 1 keyakinan tidak dapat diragukan kebenarannya, sehingga disebut pengetahuan. Pertama, pengertian yang bersifat psikologis.
Kedua, pengertian yang bersifat logis. Yang ketiga, menyamakan kepastian dengan keyakinan yang tidak dapat dikoreksi. Keempat, pengertian akan kepastian yang digunakan dalam pembicaraan umum, di mana hal itu diartikan sebagai kepastian yang didasarkan pada nalar yang tidak dapat diragukan atau dianggap salah. Jadi menurut teori ini, keputusan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menegakkan satu sama lain. Kebenaran lahirnya rumusan. Truth is systematic coherencer. Kebenaran adalah saling hubungan yang simetris. Truth is konsistensi. Kebenaran adalah konsistensi dan kecocokan. Apabila teori korespondensi ini dianut oleh penganut realisme dan metarealisme, kedua, teori pragmatisme tentang kebenaran. Teori ketiga adalah teori pragmatisme tentang kebenaran. Artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, yang diperbuat, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Menurut filsafat ini, benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung kepada asas manfaat. Sesuatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat dan akan dikatakan salah jika tidak mendatangkan manfaat. Istilah pragmatisme ini sendiri diangkat pada tahun 1865 oleh Charles Spears. Doktrin pragmatisme ini diangkat dalam sebuah makalah yang dimunculkan pada tahun 1878 dengan tema How to. Jadi bagi para penganut pragmatis, baru ujian kebenaran ialah kegunaan, dapat dikerjakan, akibat atau pengaruhnya yang memuaskan. Menurut pendekatan ini, tidak ada yang disebut kebenaran yang tetap atau kebenaran yang mutlak. Dari teori ini dapat diberikan sebuah contoh pandangan para penganut teori pragmatis tentang Tuhan. Bagi pragmatis, suatu agama itu bukan benar karena Tuhan yang disembah oleh penganut agama itu sungguh-sungguh ada, tetapi agama itu dianggap benar karena pengaruhnya dapat positif atau kehidupan manusia. Berkat kepercayaan orang yang akan Tuhan, maka kehidupan masyarakat berlaku secara tertib dan jiwanya semakin tenang. Kemudian dalam dunia sains, suatu ilmu bermanfaat apa tidak bagi kehidupan sehari-hari manusia. Ilmu berpotensi benar bagi para petani atau mendatangkan manfaat, tetapi belum tentu bagi pedagang karena dia tidak perlu ilmu botani. Yang diperlukan adalah matematika. Ilmu perbintangan itu bermanfaat bagi para nelayan karena dapat memberi petunjuk arah dan keadaan cuaca pada saat dia sedang mengunjungi lautan luas. Ketiga, agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Kalau ketiga teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal budi, rasio, dan urusan manusia, dalam agama didapatkan adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Penalaran dapat mencapai ilmu pengetahuan yang benar dengan berpikir setelah melakukan penyelidikan, pengalaman, dan percobaan sebagai trial and error. Sedangkan manusia mencari dan menentukan kebenaran suatu dalam agama dengan jalan mempertanyakan atau mencari jawaban tentang berbagai masalah asasi dari atau kepada kitab suci. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.